Ya, jadi yang kita bahas mestinya selama satu semester itu ya, karena tapi sudah kepotong dengan saya sakit kemarin. Ini adalah satu aplikasi WSPR namanya, Weak Signal Propagation Report gitu. Jadi kita akan bahas nanti kenapa perlu ada Weak Signal Propagation Report. Nah, ini adalah sistem digital ini. Jadi yang dikirimkan adalah digital, data-data digital itu. Yang data-data digital itu adalah isinya ini seperti yang kalian lihat di sini. Ini ada call sign, kemudian posisinya dia di mana. Jadi dia itu mancar dari mana, sebesar apa gitu, powernya berapa gitu ya. Dan data yang se seserpih, jadi sepotong data inilah yang kemudian dikirimkan ke segala penjuru dunia gitu oleh para volunteer secara rutin gitu ya. Jadi mereka itu mengirimkan data dengan sistem eh, dengan sistem sinkronisasi bitnya gitu ya, dengan sistem apa forward error control kodenya itu sebanyak jadi ini se- data pendek ini YB3PETOI62JQ37 ini itu dikirimkan diwakili oleh 162 bit ya. Nah, berapa kenceng bitrate-nya? Pelan, bitrate-nya bahkan lebih lebih besar dari 1 detik, 1,5 detik bitrate-nya. Artinya apa? 1,5 detik itu 1 bit itu, segitunya gitu ya. Menarik memang. Nah, nah itulah kemudian yang ingin saya bawa di sini gitu, yang saya ingin bahas di sini. Jadi kalau kalian lihat ini, kalian tidak sekedar apa, sekedar setting kemudian kayak anak-anak STM itu kan, setting selesai gitu ya. Enggak. Apa yang ada di dalam sistem ini? Bagaimana sistem ini dibangun? Selain implementasinya dalam bahasa C, itu juga dasar teorinya itu ada semua. Kalau kalian mau download itu ya, sudah saya bahas menjadi satu buku itu. Kalau kalian mau, itu pengetahuannya dalam banget itu. Jadi tidak sekedar settingan saja, setting selesai, kamu tidak tahu dalamnya. Selama ini kan seperti itu semua orang itu, semua orang Indonesia itu ya. Hobi itu kan setting selesai gitu. Dia tidak ingin mempelajari detail yang ada di dalamnya. Dia pinginnya tahu black box aja gitu. Ini enggak. Jadi WSPR yang sedang kalian pelajari ini ada di dalamnya teori dan prakteknya. Kemudian kalau kalian mau belajar lebih detail, itu silakan download. Itu sudah saya sediakan. Oke. Nah, kemudian ini dia merupakan FSK 4 ya. Jadi ada 4 FSK yang dengan separasi satu, bayangan, separasinya itu 1,4648 Hz. Sempit banget itu. Ya, tapi bisa aja dilakukan. Kalau kalian ingat rumusnya apa? Rumusnya Shannon, kita bahas nanti itu. Sehingga bandwidth dari sistem ini adalah 6 Hz ya. Rata-rata. Karena apa? 1,4648 dikalikan dengan 4. Itu ya sekitar 6 Hz lah itu hasilnya. Nah, artinya apa? Satu paket kan 162 nih. Nah, 162 itu dikalikan dengan ini 1,4 itu kan 1 detik. Dan dikalikan dengan 162. Hasilnya adalah, jadi ini sepersatu, jadi kecepatan datanya adalah satu seper 1,4648 dikalikan dengan 162. Ketemulah 110,6 detik gitu ya. Oke. Dan kemudian kalau digambarkan agak detail sedikit, itu seperti inilah kira-kira. Ini ya. Jadi ada 4 kemungkinan kemunculan dari sinyal karena 4 FSK gitu ya. Yang total keseluruhan bandwidth-nya jadi 6 Hz gitu. Ini kan 6 Hz ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin kembali, kemudian ya, tadi kan saya bicara soal eh Shannon ya, teori Shannon. Teori Shannon itu apa? Kita lihat lagi sekarang. Teori Shannon itu kita lihat di praktis.
Notice, mana? Ini ya kalau kalian lihat. Jadi pada tahun 48 itu ada seorang ilmuwan dari Amerika sana namanya Claude 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 Shannon. Itu dia punya paper nama dengan tajuk Mathematical Theory of Communication. Itu dia ingin menyampaikan teori bahwa komunikasi bebas error dimungkinkan, gitu ya. Asalkan asalkan kanal komunikasi bernoise, asalkan laju bitnya itu lebih kecil dari kapasitas saluran. Jadi kapasitas kanal. Nah ini dia punya rumus seperti ini. Rumusnya itu C sama dengan B log 2 1 plus S per N. S per N itu sinyal to noise ratio ya. Dan B itu adalah bandwidth-nya. C itu kapasitas kanal. Jadi ya bitrate-nya lah gitu. Ya makanya kemudian tadi kan sistem yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa hanya dengan apa dengan watt kecil bisa sampai kemana-mana ya karena memang seperti ini karena memang yang dikirimkan laju bitnya rendah gitu. Laju bitnya rendah karena apa? Bandwidthnya memang sempit, hanya 6 Hz gitu loh. Sehingga laju bitnya memang rendah gitu. Hanya berapa tadi 1,4 baud ya, 1,4 baud itu. Sehingga kecepatannya adalah apa? Lebar lebar sinyalnya itu cuma lebar bitnya hanya satu dibagi 1,4648 itu, nggak sampai 1 detik. Ya sekitar 1 detik lah gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Karena itu sistemnya tetap aja sistem digital, tapi sistem digital dengan low bitrate, jadi bitrate rendah gitu, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan, nah, persoalannya adalah, loh kenapa sih perlu ini kan WSPR ya, Weak Signal Propagation Report. Ada apa kok perlu propagation report gitu loh, ya kan? Itu ya pertanyaan utama itu, kenapa perlu ada propagation report itu? Karena, ini kita bahas sedikit. Karena adalah ya, jadi saya kembali ke sini. Ya, saya ingin kembali ke kalau seandainya apa pita frekuensi di atasnya HF, jadi misalnya VHF atau UHF gitu ya, itu dia itu direct ini, jadi dia itu direct wave lah, tidak ada gelombang pantul. Jadi dia itu pantul pun juga pantul lewat tanah gitu. Ini di atas HF ya, jadi ya ada sih refraksi troposfer ada, tapi umumnya dia direct wave seperti ini atau pantulan lewat tanah itu bisa aja terjadi. Nah, ada juga lapisan di atmosfer yang namanya ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini itu mempunyai sifat dia mampu untuk memantulkan gelombang HF itu. Asal gelombang HF dia mau mantul. Sehingga apa? Dengan demikian hanya dengan modal pemancar satu aja, jadi apa ya? eh two-way radio itu artinya berarti ada dua pemancar dan ada satu peran, satu penerima tanpa ada repeater, tanpa ada bantuan repeater itu kalian bisa saling berkomunikasi untuk jarak yang sangat-sangat jauh gitu. Andalannya apa? Andalannya adalah karena ada lapisan pantul ini. Yang lapisan pantul ini cuma perkaranya adalah lapisan pantul ini memang benar dia bikinan Tuhan gitu ya. Jadi made in Gusti Allah itu. Tapi dia itu posisinya itu selalu variabel setiap hari. Yang kadang-kadang kita ya memang bisa diprediksi, tapi kadang-kadang tidak tepat juga. Yang paling benar memang langsung aja dicoba. Makanya kemudian ada propagation report ini gitu. Dikirimkan sinyal dari satu tempat akan diterima tempat lain. Kemudian kita tengok apakah cukup besar ini. Apakah ini cukup mampu untuk kanal ini, kanal propagasi ini apakah cukup mampu untuk dilewati oleh sinyal gitu loh. Nah, kalian lihat di sini ya, kenapa harus di apa di
observasi si kondisi ionosfer. Karena siang hari, kalian lihat di sini, siang hari itu lapisan ionosfer itu terdiri dari ada D layer, E layer, F1 layer, F2 layer gitu ya. Nah, D layer ini adalah lapisan yang sangat mengganggu. Justru malah ini peredam ini. Bukan memantul, katanya malah meredam. Gitu ya. Nah, E layer ini adalah lapisan yang kayak awan gitu. Yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu. Di hari-hari tertentu saja ada. Mungkin satu tahun itu hanya dari pengamatan saya pernah mengamati untuk anak-anak eh, yang tugas akhir kemarin itu, anak S2 yang tugas akhir, diamati setahun, E-layer itu ada sekitar bulan Juni Juli gitu. Muncul dia gitu ya. Nah, kemudian yang F1, layer F1 dan layer F2 ini itu yang lebih ya pasti munculnya gitu. Yang lebih pasti munculnya. Nah, ini siang hari, pada saat malam hari itu lebih pasti lagi posisinya memang. Jadi tidak ada F1, tidak ada F2, karena masing-masing layer ini mempunyai struktur yang berbeda. Jadi struktur pantulan berbeda. Jadi memang agak lebih sulit itu siang hari itu untuk memprediksi arah pantulan. Nah, kalau malam hari lebih mudah. Lebih mudah karena semua layer ini gerombol di satu tempat itu. Ini maksudnya F1 dan F2 ya. E-layer, D-layer sudah nggak ada lagi malam hari. Dan ketinggiannya ini ketinggian 130 sampai 400 kilo. Itu saya katakan ini adalah 130 sampai 400 karena memang dia variabel tergantung kondisinya. Kondisinya apa, Pak? Kondisinya mempengaruhi iklim. Tapi iklim bukan iklim bumi, itu iklim ruang angkasa gitu. Jadi iklim ruang angkasa itu dipengaruhi oleh oleh ledakan sinar matahari gitu ya. Jadi bukan iklim bumi, jadi bukan musim hujan, musim apa enggak, tapi sebanyak apa ledakan sinar matahari itu terjadi itu. Oke. Itu itulah kemudian makanya kenapa perlu ada alat yang apa aplikasi yang namanya WSPR ini gitu ya. Jadi seperti ini gambarannya gitu ya. Jadi gambarannya itu jadi WSPR itu ingin melihat apa sehandal apa lapisan ini gitu loh. Ya, sehandal apa lapisan ini. Dan ini adalah gambar gambar secara teoritis itu terdiri dari kemungkinannya itu bisa NVIS. NVIS itu near vertical incidence skywave gitu ya. Jadi kamu bisa kamu bisa berkomunikasi untuk jarak yang ya antara puluhan kilo sampai 500 kilo lah gitu ya. Dengan mengandalkan lapisan atas ini. Jadi katakanlah kena gedung pun itu tidak terganggu. Karena karena terhalang gedung, tapi yang kalian lewatkan itu atas gitu ya. Jadi arah antena diarahkan ke atas. Nah, itu kalau NVIS itu near vertikal. Kalau seandainya yang tidak near vertikal juga ada, itu bahkan lebih jauh lagi ini. Bisa sampai ribuan kilometer. Nah, secara teoritis memang seperti ini, secara teoritis. Tapi pada kenyataannya, apalagi siang hari yang saya katakan tadi, itu lebih complicated itu. Sehingga memang lebih rumit, yang paling enak memang dicoba gitu, pakai WSPR itu. Artinya, kan WSPR itu kita tahu posisinya dia, dan kita akan tahu bahwa komunikasi antara posisinya dia dengan posisi kita itu sehandal apa, ya. Dan kemudian ini gambaran utamanya. Jadi kalian harus tahu bahwa tidak semua tidak semua gelombang itu bisa dipantulkan oleh ionosfer. Jadi ionosfer itu hanya mampu memantulkan HF. Lebih dari itu dia bablas ke ruang angkasa. Ini ya. Jadi high frekuensi. Jadi frekuensi yang lebih rendah dari HF ke bawah itu dia bisa kembali ke sini gitu. Jadi seakan-akan mantul, tapi bukan mantul sebenarnya refraksi dia. Dia itu bias kemudian balik ke bawah gitu ya. Dan yang frekuensi lebih tinggi dari HF dia akan bablas ke ruang angkasa sana gitu. Jadi dia tidak dipantulkan. Oke. Nah, kemudian saya akan tunjukkan ke kamu bahwa stop share dulu.
Ya, baik. Apakah kalian bisa melihat layar penuh ya ini ya? Coba laporin ke saya sih. Bisa ya? Bisa lihat kalian Bisa secara Bro, penuh. cuma Bisa ya? sedikit agak apa resolusinya itu tidak terlalu tajam gitu. Bentar. Oke. Jadi yang penting masih bisa dilihat lah. Tidak blur seperti yang kemarin ya. Tidak blur seperti kemarin. Jadi pertama yang saya tunjukkan bahwa hasil dari proses ini ya, itu adalah file data seperti ini. Nah, file data seperti ini itu terdiri dari seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ya ini ya. Saya jadikan satu aja ini. Ini. Jadi ini ada jam, ini kapan data itu saya peroleh gitu ya. Ini kapan data itu saya peroleh. Kemudian ini ada jam dan menit. Ini data ini saya peroleh selama 24 jam. Ini selama 24 jam ya. Dan kemudian yang coba yang nanti menjadi tugas kalian adalah pada ini jam ini yang diterima adalah sinyal dari ini. Sinyal dari VK6KLI posisinya adalah OF7 OF77 sebesar 33 dBm gitu ya. Ini aja kemudian yang ingin saya berharap kalian bisa bisa memantaunya dan laporan untuk laporan paling tidak kalian membuat statistiknya gitu. Jadi selama 24 jam ini itu ya dan perlu kalian ketahui bahwa ini adalah saya memakai frekuensi 14 mega. Jadi frekuensi 14 mega nanti ada dua data ini ya, satu 14 mega, satu 21 mega ya. Dan yang harus kalian lihat ini adalah ini. Jadi ini call sign-nya yang mengirimkan data, kemudian ini adalah Maidenhead position-nya. Nah, Maidenhead position itu bisa kalian lihat di sini. Maidenhead. Saya ingin tunjukkan bagaimana cara melihat Maidenhead position gitu ya. Ini ya, jadi kamu coba ini. Jadi saya ingin tunjukkan kamu itu bahwa ini bisa dilihat posisinya ada di mana gitu. Gitu ya. Misalnya ini. Jadi kalian bisa lihat share screen yang peta ini ya? Nggak bisa ya? Bisa lihat yang peta ini? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Belum keluar, Bro. Nggak keluar ya? Bentar. Ya, kalau begitu harus kayaknya diganti ini. Mana tadi? Ini, share. Oke, ini ya. Jadi, misalnya saya masukkan, ada beberapa tadian ya. Ada beberapa tadi.
Ya, misalnya PL03 lah gampangnya itu. PL03. Saya masukkan PL03 ukurannya dari OI 62. OI 62. Oke. Ya, jadi contohnya misalnya ini ya. Jadi ini kan posisi saya di Surabaya. Ini posisi ada solusinya seperti itu. Jadi sinyal inilah kemudian yang kalian catat satu persatu gitu ya. Ya terserah kalian bisa patungan dengan teman-temanmu untuk mengerjakan ini. Untuk mengetahui bahwa nanti kalian akan membuat semacam kayak histogram gitu. Histogram di mana setiap jam ya. Jadi setiap jam itu nanti akan ketahuan setiap jam itu mendapatkan berapa sinyal itu. Dan tentu saja itu tidak homogen ya. Tidak homogen itu. Dalam satu dalam satu dalam satu hari itu, sehari semalam 24 jam itu, kalian mendapatkan kayak semacam 24 jam dan masing-masing jam itu mempunyai apa bisa dilihat seberapa banyak sinyal yang diperoleh, yang saya peroleh itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Nanti akan saya share semua ini. Nanti akan saya share. Oke. Kemudian saya kembali ke sini. Kalian aja sebentar ya.
muncul. Kan bisa lihat ya gambar saya ini, gambar share screen dari saya. Nggak keluar ya. Ulang lagi. Ini sudah muncul, hilang lagi.
Maaf ya, komputer saya hang ini. Coba saya akan restart lagi sebentar. Saya restart lagi. Nanti kalian masuk lagi ya. Coba saya akan restart komputer saya. Laptop saya hang ini.